wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Antung Masita, guru di SDN 1 Perebok, Kecamatan Teluk Sampit. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri di SDN 1 Perebok, yaitu Bapak Yuli Setiawan SPD. Bapak Yuli Setiawan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Puasanya lancar, Pak? Insya Allah mudah-mudahan lancar sampai hari ke-20 ya. 20 keluarga di rumah bagaimana keadaannya? Keluarga Sehat? di rumah alhamdulillah baik-baik saja. Mungkin agak flu sedikit tapi ya masih bisa. Kondisi cuaca kita Kondisi berubah. cuaca lagi musimnya. Musim flu, batuk dan sebagainya. Saya terima kasih dulu kepada Bapak meluangkan waktu hari ini dengan sesuai kesepakatan kita kemarin di hari sebelumnya. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas masalah pendidikan guru penggerak saya, yaitu tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Nah, saya meminta Bapak di sini ingin mewawancarai Bapak lebih dalam tentang kasus yang Bapak hadapi. Di sini sebelumnya saya minta Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Setiawan SPD. Lahir di Nganjuk di sebuah kota di Jawa Timur pada tanggal 4 Juli 1979. Saya masuk ke dunia pendidikan itu sekitar tahun 2009 ya. Tugas pertama di CM1 Kalap Paseban. Waktu itu di sana tidak ada sama sekali guru yang negeri. Nah, kebetulan saya diangkat langsung menjadi pembantu harian ya, maksudnya petugas pelaksana harian kepala sekolah di sana. Lalu 2015 ditugaskan kembali untuk dipercaya menjadi kepala sekolah SDN 1 Perebok sampai sekarang. Sudah menikah statusnya dan punya anak satu. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih juga atas mendukung kegiatan kami dari awal pendidikan guru penggerak, mulai calon guru penggerak sekarang sampai saat ini mungkinlah masih dukung Bapak dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Timur. Mungkin saya mulai saja bertanya dengan Bapak, gimana cara Bapak mengidentifikasi permasalahan termasuk dalam dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika ini adalah menentukan kasus benar sama benar dan rujukan moral itu benar dengan salah. Adakah kasus di sekolahan kita ini yang Bapak alami saat ini? Iya, terima kasih Bu Anten Masita ya, luar biasa sekali. Banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada terjadi di sekolah kita ya Bapak ya. Bukan permasalahan sebenarnya itu ya, hal-hal yang lika-liku yang harus kita lewati, memang harus kita selesaikan. Dan itu jangan sampai menjadikan kita mundur mundur semangat atau melemahkan semangat kita. Justru untuk permasalahan itu memacu kita untuk belajar lebih baik lagi, untuk bisa mengembangkan kemampuan kita bagaimana mencari solusi sebuah permasalahan. Terkendala dengan yang dilema etika dengan dilema rujukan moral. Nah, kalau untuk rujukan moral yang baik dan benar tadi ya Bu ya, kita harus benar dengan salah. Itu kita kan insya Allah sangat mudah sekali ya, karena memang terjadi kontrasnya kan kelihatan ya, ini dengan baik, ini dengan salah. Mungkin yang sudah kita menentukan karena kita tidak nyamanan. Nah, tapi kalau itu kan sudah jelas, bisa saja kita menentukan mana yang baik dan mana yang salah. Nah, kalau untuk dilema etika tadi, kita harus menentukan skala prioritas yang mana yang lebih baik dari suatu permasalahan yang ada, suatu kejadian yang ada. Nah, ini saya ambil satu contoh saja dari beberapa
jadi waktu kita masuk terdaftar menjadi sekolah penggerak ya Bu Antung ya, kita kan alhamdulillah Bu Antung juga sudah menjadi mengikuti program CGP kan. Nah kita setelah sekolah penggerak diluncurkan dan kita mendaftar untuk program sekolah penggerak, alhamdulillah kita lulus. Lalu setelah kita melakukan serangkaian pelatihan ya Bu ya, yang diberikan oleh kementerian melalui LMS, melalui luring juga. Nah kita ada suatu program Bu yang namanya project atau P5 ya, project untuk kita laksanakan di dalam sekolah penggerak. Nah penentuan project itu ya harus mengutamakan prioritas yang ada. Nah, sedangkan di wajib debat kita kan kita sudah menentukan tema kearifan lokal ya, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal kita itu sangat banyak sekali ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan proyek P5 yang harus kita utamakan yang buat kita angkat, karena di sini karakteristik lingkungan sekolah kita religius, keagamaannya kuat, budaya Islam juga kuat. Makanya kemarin ada beberapa hal yang ingin saya jadikan proyek untuk kita angkat menjadi tema di sekolah penggerak. Nah, salah satunya itu karena kearifan lokal ini termasuk dalam harus mengutamakan karakteristik sekolah kan di lokal. Nah, makanya ada beberapa hal yang saya ingin kita angkat menjadi proyek. Contohnya kesenian rebana ya, kalau dalam Islam, kalau Islami ya rebana atau hadrah, atau kalau bahasa sini perterbangan ya. Nah, dengan program tahfiz Quran. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah itu kan sama-sama baik. Ketika dalam hal menentukan yang itu, saya mencoba menganalisis dulu bagaimana keterprioritasan ini atau keterarjenan ini yang harus kita prioritaskan. Nah, setelah saya berkonsultasi, berdiskusi dengan guru-guru agama, juga dengan guru-guru yang lain, teman sejawat, bahwa ternyata untuk yang program tahfiz Quran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Quran, juga menghafal Quran, ternyata itu sudah pernah di-cover dengan guru agama. Dan alhamdulillah berarti kita tinggal melanjutkan untuk yang tinggal memilih yang kesenian Islami tadi yang rebana. Nah, dari situlah akhirnya saya bisa menentukan tema apa yang bisa kita akan untuk menjadi P5 di sekolah kita. Terus kira-kira bagaimana cara Bapak mengambil sebuah keputusan tersebut? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan kan, caranya yaitu memperhatikan aspek-aspek yang mana yang lebih penting, yang satu yang pertama, yang kedua efek baik tidaknya, dan yang ketiga apa mungkin yang guru-guru yang sudah biasa melaksanakannya atau yang masih sama sekali menjadi permasalahan. Nah itu yang kita perhatikan Bu dalam mengambil keputusan itu. Mungkin keputusan Bapak sangat efektif mungkin yang sudah Bapak ambil. Bagaimana cara Bapak menyelesaikan sebuah tugas tersebut? Dari langkah yang Bapak ambil, yang paling lebih menantang, mungkin yang lebih efektif buat Bapak itu bagaimana? Langkah-langkahnya ya. Pertama, pertama-tama kita mungkin akan menganalisa permasalahan tersebut. Kita akan membuat sebuah tabel, kita perbandingkan permasalahan yang ini dengan yang ini, lalu kita analisa dulu. Setelah kita selesai menganalisa, terus kita memperhatikan juga dampak setelah permasalahan itu kita buat selanjutnya. Nah, lalu
Yang kedua, permasalahan yang ada nanti kita diskusikan kepada kepada teman guru sejawat atau kepada pihak lain ya yang bisa membantu, contohnya komite sekolah atau apa begitu ya, tokoh-tokoh masyarakat begitu. Terus yang keempat, nanti kita akan mendapatkan solusi dari proses tersebut, diskusi tersebut kita akan dapat solusi, lalu kita akan mempunyai suatu keputusan dan solusi. Dan mungkin benar sekali kata Bang Paras, ketika kita mengambil sebuah keputusan itu kita memang harus memerlukan bantuan orang lain, karena kita makhluk sosial, kita saling berkomunikasi dengan yang lain. Nah, dalam pemecahan permasalahan tadi Bapak sudah melibatkan orang lain, adakah Bapak memecahkan masalah dari kasus sekolah ini dengan sendirinya, Pak? Sebenarnya ada beberapa yang saya harus mengambil keputusan secara sendiri, tapi kebanyakan tetap saya harus berkonsultasi dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Ada beberapa, ada beberapa, tapi kebanyakan dengan diskusi dengan orang. Nah, dari pembelajaran yang kasus Bapak sampaikan tadi, adakah Bapak dapat memetik pelajaran, sebuah pembelajaran ke depannya nanti Pak, supaya sekolah kita ini menjadi lebih baik? Baik, itu pasti ada Bu ya. Jadi dalam setiap permasalahan kita pasti ada mendapatkan suatu hikmah ya dari suatu permasalahan. Kita dapat mengetahui bagaimana solusi terbaik. Ternyata permasalahan itu bisa kita buat untuk mendewasakan cara pikir kita dalam menyikapi suatu permasalahan. Terus kita bisa mengupgrade lagi kemampuan kita menjalin komunikasi dengan teman-teman dan banyak hal. Iya, sepertinya terima kasih atas waktu yang disediakan Mbak. Pak, banyak sekali tentang wawancara kita hari ini, pelajaran yang saya dapat tentang Bapak penyelesaian kasus dilema etika, kemudian wujudan moral yang Bapak sampaikan tadi. Dari kasus ini, semoga kedepannya pembelajaran ini menjadikan saya menjadi guru yang lebih baik juga Pak. Dalam pendidikan guru penggerak ini membangun diri saya atau membuat diri saya itu tumbuh rasa keberanian dari sebelum-sebelumnya itu Pak. Karena dukungan Bapak juga dari kami, buat kami sebagai calon guru penggerak, akhirnya kami dapat menyelesaikan sudah di modul 3.1, sisa 2 modul lagi Pak. Sudah mau berakhir. 2 modul lagi berakhir. Minta doanya juga Pak, semoga lulusnya nanti mendapatkan nilai yang memuaskan juga, ilmunya juga bermanfaat bagi diri saya sebagai guru, bagi anak didik saya, utamanya bagi sekolah kita. Semoga bisa nantinya saya mengimplementasikan kepada komunitas sekolah yang kita buat kemarin, bisa diimplementasikan kepada kelompok kerja guru di Kecamatan Teluk Sampit, lebih-lebih kecamatan luar Pak. Jadi itu harapan saya ya, diseminasikan, diimplementasikan kepada rekan-rekan guru supaya lebih tahu aja Pak bagaimana cara menyelesaikan masalah, kemudian yang tentang dipelajari di dalam guru penggerak itu ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga nantinya bisa itu Pak. Ada kendala-kendala Alhamdulillah selama ini gitu mengalir begitu saja. Nah, dengan adanya ya sampai di 3.1 ini tidak terasa Pak. Ya senang-senang saja menghadapinya walaupun memang ada tugas, tapi akhirnya selesaikan dengan baik juga. Kenapa Bu Antum kok bisa merasa meringankan? Tahu apa enggak? Pak. Nah, karena kita merasa enjoy Bu ya dalam melaksanakan itu. Jadi permasalahan yang ada itu kita bisa menghadapinya dengan nyaman gitu. Sama-sama kan dengan itu mungkin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktu atas kegiatan saya hari ini mewawancarai Bapak tentang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antum Masita SPD, guru dari SDN 1 Parepok, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur.
janji juga sama Bapak. Iya, iya. Ingin mewawancarai Bapak. Kenalkan dulu, lebih dulu. Oke. Kadang Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya ini adalah guru dari SD Pondok, Kecamatan Gunung Sawit, di mana saya ini adalah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, di sini ada tugas ingin mewawancarai masalah etika di lima etika dan tuntutan moral. Nah, kita kemarin kan kita juga sama Bapak. Iya. Nah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya minta Bapak untuk memperkenalkan diri kalau di Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahmadi, SDMAP, Kepala STN 1 Samudra Besar, Kecamatan Tentang Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya, terima kasih Bapak untuk dukungan terhadap saya dalam kegiatan ini. Kemudian saya akan menanyakan Bapak tentang hal sekolah yang ada di sekolah Bapak. Ya. Mungkin saya mulai saja Pak bertanya bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah terhadap kategori lima etika dan tuntutan moral. Oh iya. Sebelumnya terima kasih dulu saya ucapkan kepada Ibu Gantung Masita yang mana telah memilih kami sebagai orang yang diwawancarai. Karena sebagai orang yang diwawancarai berarti kami dianggap punya kemampuan, bukan begitu lah pula. Berarti punya kemampuan, walaupun mungkin juga di luar sana banyak yang mampu, tapi mungkin tidak mau. Itulah pula, karena mungkin kendala waktu dan lain-lain. Berkenaan dengan pertanyaan Ibu tadi, cara mengidentifikasi atau menghadapi permasalahan di lima etika atau tuntutan moral, sepengetahuan saya, kalau tuntutan moral itu kan kita dihadapkan pada dua pilihan, antara pilihan yang benar atau pilihan yang salah. Nah, tentu kalau masalah hal seperti itu kita tidak sulit untuk menentukan pilihan. Tapi kita akan memilih, akan mengerjakan yang benar tadi supaya kita sesuai dengan aturan, tidak melanggar norma agama dan lain-lain. Kemudian berkenaan dengan dilema etika, maksudnya tadi dilema etika itu kalau tidak salah sebuah permasalahan yang akan kita hadapi ketika itu sama-sama benar, bukan gitu Bu? Iya, oke. Nah, untuk hal-hal seperti ini memang saya rasa tidak hanya ulur kita yang akan kesulitan menghadapinya. Ulur rasa semua orang akan mengalami kesulitan menentukan pilihan ketika sebuah permasalahan itu sama-sama benar. Tapi tentu kita punya strategi buat. Bagaimana strategi Bapak atau cara Bapak untuk mengambil keputusan hal tersebut yang berkenaan dengan dilema etika, kemudian dengan berkenaan dengan tuntutan moral? Untuk dilema etika dulu ya, saya jawab. Untuk dilema etika, kita akan menentukan pilihan atau melaksanakan sebuah pilihan itu berdasarkan dari prioritas. Jadi skala prioritas, kira-kira mana ini yang harus diselesaikan atau dilaksanakan terlebih dahulu, maka itulah yang akan kita kerjakan. Yang lebih utama dulu didulukan, kemudian yang baru kepentingan yang baru kepentingan yang kedua lah istilahnya. Kemudian langkah apa saja yang Bapak ambil dalam prosedur itu? Misalkan langkah yang untuk memecahkan masalah tersebut, Pak. Oh iya, yang pertama tentu kita koordinasi dengan rekan sejawat, rekan-rekan guru di sekolah. Karena ini hubungannya adalah pendidikan, berarti kan kita tidak lepas dari dukungan dari kawan-kawan di sekolah. Nah, jadi yang langkah pertama adalah kita berkoordinasi dengan kawan-kawan di sekolah. Ada dua pilihan ini sama-sama harus dilaksanakan. Kita sepakati di sekolah mana yang akan kita laksanakan terlebih dahulu. Itu biasanya. Seperti rapat kecil-kecilan sama rekan sejawat, rekan di sekolah. Nah, dari langkah tersebut apa saja yang Bapak ambil yang paling efektif lah yang Bapak ambil dari menyelesaikan sebuah kasus tersebut secara efektifnya, dari besarnya? Dalam mengambil keputusan itu, misalnya di dalam rapat itu biasanya memutuskan atau mengambil skala prioritas tadi Bu ya. Jadi mana yang istilahnya ada waktunya pendek. Mana waktunya pendek itu harus kita laksanakan terlebih dahulu. Yang waktunya masih panjang itu belakangan. Contoh
Saya ceritakan contoh Bu ya. Nah, ini kan pernah ada kejadian di sekolah dulu. Saya sudah menyusun sebuah jadwal supervisi di kelas. Pada saat itu juga jadwal sudah tersusun rapi, akan dilaksanakan di waktu yang sudah ditentukan. Di waktu bersamaan ada undangan dari Palangkaraya bahwa saya selaku kepala sekolah diundang untuk melaksanakan BIMTEK peningkatan kompetensi kepala sekolah. Nah, pada waktu itu kami rapat di sekolah untuk menentukan mana yang pertama-tama dipilih. Dan di sana kami tentukan Bu, karena ini BIMTEK tidak mungkin ditunda. Kalau supervisi bisa ditunda kan kita tunda supervisinya. Jadi kemarin kami laksanakan BIMTEK, ikuti BIMTEK terlebih dulu, yang dipilih dan supervisinya belakangan. Kan bisa ditunda nanti kalau Ya. mana lagi penting dulu didulukan. Nah kemudian siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan, misalkan keputusan dalam yang Bapak ambil tadi siapa saja yang terlibat, apakah Bapak melibatkan diri Bapak sendiri saja mengambil keputusan, apakah dapat melibatkan teman lain dalam mengambil sebuah keputusan? Kami biasanya dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah itu mengutamakan musyawarah Bu. Mengutamakan musyawarah, jadi melalui rapat di sekolah kami tentukan secara bersama-sama mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dikerjakan belakangan. Itu biasanya lewat musyawarah. Ya, bagus sekali Pak, karena dalam musyawarah itu kita dapat berkoordinasi dengan teman-teman, Ya. mengambil keputusan sebuah masalah tersebut. Jadi dapat titik terangnya lah Pak. Iya. Dari menyelesaikan masalah tersebut yang Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari hal kasus seperti yang Bapak sampaikan tadi? Yang pertama, pembelajaran yang pertama adalah itu dengan adanya musyawarah kita dapat menentukan sebuah pilihan yang tepat untuk kebaikan kita semua, dan di belakang nanti tidak ada yang bersuara negatif terhadap kita. Berbeda dengan ketika kita ambil keputusan sendiri, tentu rekan-rekan guru atau kepala sekolah, rekan-rekan guru di sekolah itu ada yang mungkin tidak bersepakat tuh, tapi dia tidak ada kesempatan untuk menyampaikan. Nah, nanti di belakang dia akan ada hal-hal yang negatif lah intinya. Benar sekali Pak, kalau kita mengambil keputusan bersama itu kan ada terbukaan. Iya. Nah, kalau sendiri itu kan agak ya ada hal negatifnya nanti di kemudian harinya. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak sediakan. Kemudian karena banyak sekali harapan saya yang dapat saya petik dan saya pelajari dari kasus Bapak, Iya, sehingga saya nanti dapat mengimplementasikannya kepada teman sejawat dan teman lainnya, supaya pembelajaran ini tidak hanya sebatas di sini saja, tapi bisa dapat berkembang kemudian hari. Ya. Harapan kami juga sama Bu, mudah-mudahan yang pertama terima kasih tadi ya, terima kasih, dan yang kedua harapan kami kepada Ibu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan jaringan calon guru penggerak ini angkatan ke berapa ya? Angkatan ke-7, mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan pembelajaran ini di semua tahapannya dengan lancar dan selesai tepat waktu. Mudah-mudahan nanti ilmu yang didapat itu bisa diterapkan di sekolah, Ibu sendiri, disebarkan atau direalisasikan juga dengan kelompok kerja, mungkin di KKG Bu. Akan lebih bagus lagi misalkan nanti bisa Ibu bagi informasi itu kepada kecamatan tetangga, contohnya kecamatan Tayayu Selatan, guru-gurunya. Terima kasih juga Bapak sudah mendukung kegiatan kami ini dalam pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya dapat dari Bapak yang kita pelajari kali ini dapat membawa Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.
atas kesempatan yang Bapak berikan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.